Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Rifan lagi. Di sini saya akan membahas materi tentang buku besar pembantu. Di video sebelumnya kita sudah membahas buku besar utama dan ini pembantunya. Dan langsung saja ke pembahasannya. Buku besar pembantu. Buku pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Buku pembantu terdiri dari buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan persediaan. Pencatatannya seharusnya secara kronologis, yaitu ketika dari zona khusus, bersamaan pula diposting ke buku besar pembantu. Dan ini langkah-langkah posting jurnal khusus ke buku besar pembantu. Yang pertama, identifikasi data sumber. Yang kedua, buat kolom buku besar. Dan yang ketiga, posting neraca saldo buku pembantu periode sebelumnya jika ada. Dan yang keempat, posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Oke, langsung yang pertama, identifikasi data sumber. Nah, kalian bisa lihat di kolom yang di kiri di neraca saldo periode 31 Desember 2020 ada akun kas 10 juta di debit, ada di nama akun asuransi di muka sebesar 1.200.000 di debit dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini dari jurnal penjualan di tanggal 1 ada 251 di toko idola, 30 N30 di penjualan sebesar 2 juta dan seterusnya. Oke, lanjut. Dan ini di jurnal pembelian periode 31 Januari 2021. Maaf kalau ada typo. Nah, kalian bisa lihat ini kolomnya ada tanggal, manufaktur, keterangannya toko Indah sama CV Indika dan toko Rahayu, dan syarat pembelian dan pembelian ada segala macam. Kalian bisa lihat aja di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya itu jual penerimaan kas. Di tanggal 1 setoran modal di kas 10 juta dan di nama akun jumlahnya 10 juta. Dan di tanggal 3 di kas ada 900.000, di potongan penjualan 100.000. Di penjualan totalnya 1 juta. Dan di tanggal 5 di keterangan toko idola kas sebesar 1.940.000 dan di potongan penjualan 60.000. Dan piutang dagang sebesar 2 juta. Kan seluruh totalnya di kas 2.840.000, di potongan penjualan 160.000, dan di piutang dagang 2 juta, dan di penjualan 1 juta, dan di serba-serbi jumlah 10 juta. Nah, di sini ada jurnal pengeluaran kas di periode 31 Januari 2021. Di sini tanggal 1 toko abadi di pembelian 200.000 dan di kas sebesar 180.000 dan di potongan penjualan sebesar 20.000. Dan di tanggal 3 di akun beban sewa sebesar 1.200.000 di kas masuk sebesar 1.200.000. Dan di tanggal 5 di akun serba-serbi di perlengkapan sebesar 500.000 dan di kas 500.000. Dan di tanggal 7 di akun Prive sebesar 200.000 dan di kas sebesar 200.000. Dan tanggal 9 di toko kasih utang dagangnya itu adalah 500.000 dan masuk di kas 490.000 dan ada potongan pembelian sebesar 10.000. Dan kalau ditotalin di utang dagang 500.000 dan pembelian 200 dan di jumlah serba-serbi 1.900.000 dan di kas 2.570 dan dipotong pembelian yaitu total 30.000. Oke, next. Dan ini jurnal umumnya yang tanggal 1 di utang dagang di debit 300.000 dan di kartu pembelian di kredit 300.000. CV Andika. Dan tanggal 2 di toko Mandala kartu penjualannya di debit 200.000 dan di piutang dagang di kredit 200.000. Dan yang ketiga tanggal 3 di Prive di Prive di debit 100.000 dan di penjualan kredit 100.000 dan totalnya itu sama-sama 600.000. Oke, lanjut ke buku pembantu piutang. Ada daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, zona khusus penerimaan kas,
jurnal umum. Dan buku pembantu utang itu ada daftar utang awal, jurnal khusus pemberian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, ini ada namanya daftar saldo, kalian bisa lihat sendiri. Bisa lihat sendiri atau baca sendiri ya, di screenshot. Seperti di awal. Nah, dan ini di jurnal penjualan, sama seperti yang di awal, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini jurnal penerimaan kas, kalian bisa baca, ada tanggal, ada keterangan kas, segala macam gitu. Dan selanjutnya ada jurnal umum yang seperti di awal, kalian bisa baca sendiri. Nah, disinilah buku besar dan pembantu piutang, kalian bisa baca nih. Dan ini adalah neraca saldonya. Kalian bisa baca, ada keterangan, ada debit, kredit, di kas 20 juta 270, asuransi 1.200.000 dan segala macam. Itu kalian bisa baca sendiri ya. Pembuku pembantu utang. Nah, di sini kita lihat sama seperti yang di awal, yang mirip-mirip gitu. Nah, ini buku besar pembantu utang. Kalian bisa baca sendiri. Ini zona umum. Kalian bisa baca seperti yang di awal, atau kalian baca sendiri aja. Nah, sini ada zona pemberian. Nah, seperti biasa ada tanggal, waktu, dan lain-lainnya. Nah, ini zona pengeluaran kas, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini neraca saldo seperti yang di awal tadi. Kalian bisa baca aja. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.